Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Septianta Pratama dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prototipe sistem aplikasi transparan desa, yang dimana saya akan menjelaskan alur dari aplikasi tersebut. Nah, untuk halaman yang kedua, di sini ada flowchart yang dimana adalah tahapan alur sistemnya. Ya, pastinya kita dimulai dari membuka aplikasinya terlebih dahulu. Terus setelah itu kita juga akan menuju ke halaman login atau daftar. Jika kita menuju ke halaman login, kita tinggal menginput alamat email dan kata sandi. Nah, jika kita menuju ke halaman daftar, kita pastinya menginput alamat email, nama, kata sandi. Setelah itu kita akan mendapatkan kode OTP-nya dari email tersebut. Nah, setelah login valid, kita pastinya akan menuju ke dashboard sesuai hak akses masing-masing. Nah, di sini usernya ada tiga, tetapi admin desa dan verifikator menjadi satu, dan masyarakat menjadi sistem yang berbeda. Jadi ada dua sistem. Nah, yang admin desa pastinya dia bisa menginput dan melaporkan dana. Terus habis itu dia juga bisa melihat riwayat dan arsip. Terus juga bisa mengelola UMKM desa dan bisa mendapat akses notifikasi dan profil. Dan ini selanjutnya ada verifikator, dia bisa melihat daftar calon penerima, dia juga memverifikasi atau menolak sebagaimana penerima itu layak diterima atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Nah, setelah itu dia juga bisa mengubah status dan mendapatkan akses notifikasi dan profil. Nah, untuk masyarakat sendiri, dia juga bisa melihat riwayat bantuan, dia juga bisa melihat grafik bantuan, dia juga bisa mengakses UMKM atau membeli produknya, dia juga bisa mengakses notifikasi dan profil. Setelah itu, jika sudah selesai, kita bisa logout. Jika ingin logout, jika tidak, ya tidak apa-apa. Nah, di situ selesai. Nah, untuk halaman ketiga, ada use case diagramnya. Yang dimana di sini ada empat. Yang pertama ada admin desa, verifikator, masyarakat umum, dan sistem transparan desa. Sebenarnya sama isinya seperti yang di flowchart tadi, cuman ini lebih detail. Nah, untuk admin desa sendiri, dia juga bisa login, dia bisa menginput data bantuan, dia juga bisa melihat atau mencetak laporan, dia juga bisa mengelola arsip bantuan, dia juga bisa mengelola produk UMKM, dia juga bisa melihat notifikasi dan mengelola profil. Nah, terus habis itu untuk verifikator, dia bisa melogin, dia bisa menerima daftar penerima, dia juga bisa memverifikasi atau mentolak data tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan seperti yang saya katakan di awal tadi. Dia juga bisa mengakses status data. Next, kita ke masyarakat umum. Ke masyarakat umum, dia bisa login, dia bisa melihat riwayat bantuan, dia bisa memfilter atau melihat grafik, dia bisa mengakses dan memesan produk UMKM. Nah, dia juga bisa melakukan pembayaran untuk membeli produk UMKM tersebut. Dan juga yang keenam, dia bisa mengakses notifikasi dan profil. Untuk sistem aplikasinya sendiri, dia pastinya juga bisa memvalidasi atau menerima login dari penerima, pendaftar maksudnya, dan dia juga bisa memberikan kode OTP. Terus yang kedua, dia bisa menyimpan dan menampilkan data. Terus yang ketiga, dia bertugas untuk mengirim notifikasi. Terus yang keempat, dia menyediakan laporan dan grafik. Dan kelima, mengelola status dan transaksi. Nah, ini untuk penjelasannya. Login untuk semua aktor, input data bantuan untuk admin desa, yaitu menambahkan data penerima bantuan baru. Terus habis itu, yang ketiga ada lihat dan cetak laporan. Admin desa melihat dan menghasilkan laporan PDF dari transaksi. Terus habis itu yang keempat ada kelola arsip bantuan yang ditugaskan oleh admin desa untuk mengelola data transaksi bantuan sebelumnya. Terus habis itu yang kelima ada mengelola produk UMKM, yang dimana ini adalah tugas admin desa untuk menambahkan dan mengelola produk jasa berbasis UMKM. Yang dimana ini maksudnya itu kayak kita membuat produk apa, lalu kita tugaskan untuk admin desa untuk mendaftarkan produk tersebut untuk dijual belikan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, terus habis itu yang keenam ada lihat daftar penerima, yaitu tugas dari verifikator, dia melihat daftar warga penerima bantuan untuk divalidasi. Terus habis itu ada verifikasi atau tolak data, yakni tugasnya verifikator juga
untuk menerima atau menolak data penerima berdasarkan dokumen. Habis itu ada yang ke-8 tambah komentar, ini juga verifikator memberikan catatan atau alasan terhadap validasi data. Terus habis itu yang ke-9 ada ubah status data, tugas dari verifikator untuk mengubah status penerima, yaitu menunggu valid atau tidak valid. Nanti ada riwayat atau laporannya tersendiri. Terus habis itu yang ke-10 ada lihat riwayat bantuan masyarakat. Nah, ini untuk masyarakat, dia bisa menelusuri bantuan yang sudah diterima. Terus habis itu dia bisa melihat filter dan lihat grafik. Nah, ini juga tugasnya masyarakat. Maksudnya dia dibawa kepada masyarakat untuk memfilter bantuan dan melihat grafik bantuan bulanan. Terus habis itu yang ke-12 ada akses dan pesan produk UMKM. Yang dimana ini juga dia bisa melihat katalog produk desa dan melakukan pemesanan. Habis itu yang ke-13 ada lakukan pembayaran, yaitu masyarakat bisa melakukan transaksi pembayaran produk UMKM. Terus habis itu akses notifikasi dan profil itu adalah semua aktor. Nah, dia bisa melihat notifikasi penting dan mengelola profil akun. Terus habis itu yang ke-15 ada validasi login dan OTP, itu adalah tugas dari sistem untuk mengajak email, sandi, dan mengirim kode OTP. Terus habis itu yang ke-16 bisa simpan dan tampilkan data, itu adalah sistem untuk menyimpan, menampilkan, dan menyiapkan data untuk pengguna. Terus ada yang ke-17 mengirim notifikasi, itu juga tugasnya dari sistem untuk mengirim pesan otomatis ke pengguna berdasarkan aksi. Nah, terus yang ke-18 ada sediakan laporan dan grafik, yaitu tugas dari sistem untuk menyusun data menjadi laporan atau grafik visual. Terus habis itu yang ke-19 ada kelola status dan transaksi sistem untuk mengelola status bantuan dan transaksi produk secara sistematis. Nah, kita lanjut ke user interface, yang dimana ini adalah desain aplikasinya. Nah, yang pertama pastinya ada halaman login. Nah, halaman login yang berisi input email, input kata sandi, input nama, input eh, input email pastinya ya. Habis itu tombol login, jual bisa bikin akun baru jika belum membuat akun. Setelah itu tautan untuk lupa password dan juga ada validasi kode OTP, cek data kosong untuk format email, tampilkan pesan error jika gagal login. Nah, halaman ini digunakan oleh pengguna untuk masuk ke akun mereka. Pengguna dimintai untuk mengisi alamat email dan kata sandi pada profil pada formulir yang tersedia. Jika lupa kata sandi, tersedia tautan lupa password untuk membantu proses pemulihan. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan login. Bagi yang belum memiliki akun, tersedia tombol buat akun baru. Dan untuk mendaftar, sistem akan memeriksa kelengkapan data, memastikan format email sudah benar, serta menampilkan pesan jika terjadi kesalahan saat login. Untuk keamanan tambahan, sistem juga menggunakan verifikasi kode OTP yang dikirimkan ke dalam email masing-masing. Nah, ini contoh desainnya. Mungkin kita langsung ke Figma saja. Nah, ini untuk Figma-nya. Nah, ini ada sign-in, itu artinya kita login ini jika kita sudah mempunyai email ya, teman-teman. Nah, jika kita belum punya email, kita pastinya akan sign up atau membuat akun baru. Nah, yang dimana kita akan mengisikan email citraanggun34@gmail.com. Terus habis itu ini ada nama pertama, ini ada nama terakhir, Citra Anggun Pratiwi. Terus ini ada masukkan password. Nah, ini juga ada memasukkan password secara ulang 2 kali. Setelah itu kita jika mendaftar pastinya akan mendapatkan kode OTP yang akan dikirimkan ke email sini. Jika kita sudah mendapatkan kode OTP tersebut, kita isi kode OTP tersebut. Nah, jika kode OTP tersebut salah, pasti ada tulisan error atau invalid. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang pertama. Ini beranda yang pertama, ini untuk eh, verifikator dan admin desa. Nah, ini untuk verifikasi, ini untuk tugasnya admin. Nah, ini menjadi satu ya, teman-teman, untuk verifikasinya. Nah, untuk apa? Maksudnya untuk verifikator dan admin desanya itu menjadi satu. Nah, untuk yang masyarakat, nah dia seperti ini desainnya.
Ya, ada status, dia bisa berbelanja, dia bisa melaporkan jika dananya belum cair. Nah, terus habis itu di sini ada saldo yang diberikan oleh admin desa selama beberapa bulan bantuan tersebut dikirim, pastinya akan menjadi saldo di sini ya teman-teman. Nah, ini saldo dari desanya sendiri yang akan disalurkan ke dalam eh, kepada masyarakat. Nah, nanti masyarakat akan mendapatkan saldo seperti ini. Terus habis itu ini QR untuk transfer dan pastinya ada beranda, aktivitas, notifikasi, dan profil. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya di sini ada halaman dashboard utama untuk admin. Nah, yang pertama ada widget dana terkumpul, yang kedua widget barcode transfer, yang ketiga jumlah penerima, yang keempat ada tombol kembali dan salurkan dana. Nah, halaman ini menampilkan informasi penting terkait proses penyaluran dana bantuan. Di bagian atas terdapat widget dana terkumpul yang menunjukkan total dana yang telah masuk dan siap disalurkan. Selain itu, terdapat widget barcode transfer yang mempermudah proses transfer dana melalui pemindahan barcode, khususnya bagi perangkat yang mendukung transaksi digital. Di halaman ini juga ditampilkan jumlah total penerima bantuan sehingga admin atau petugas dapat memantau sasaran distribusi dengan lebih jelas. Tersedia dua tombol utama, yaitu kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, serta salurkan dana yang digunakan untuk memulai proses penyaluran kepada penerima. Nah, ini tugasnya admin ya teman-teman. Tulisannya administrator. Nah, mungkin saya lanjut ke desainnya. Nah, ini ada dana terkumpul. Nah, ini untuk barcode untuk transfer. Terus habis itu ini ada tulisannya halaman ini khusus untuk admin desa yang berhak menerima dan menyalurkan dana dari pemerintah. Nah, setelah itu ini ada barcode dan ini total dari dana desanya. Terus habis itu di sini ada barcode transfer. Yang tadinya kita pencet dana terkumpul, nanti akan munculnya seperti ini. Jika kita pencet barcode transfer, nanti akan munculnya barcode seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada yang saya jelaskan tadi yaitu dana terkumpul. Nah, di sini terkumpul ada 25 juta. Terus habis itu dana ini akan disalurkan ke masyarakat. Dana terkumpul 25 juta, dana tersalur 20 juta selama beberapa bulan terakhir dan jumlah penerima ada total 40 orang. Nah, jika ingin kembali ke tadi, kita tinggal tekan back, dan jika kita ingin menyalurkan dana, kita tinggal menekan salurkan dana. Nah, untuk selanjutnya ada verifikator. Untuk verifikator, yang pertama daftar penerima yang perlu divalidasi. Status verifikasi menunggu disetujui atau ditolak. Tinggal tekan tombol approve jika disetujui. Halaman ini ditunjukkan khusus bagi verifikator yang bertugas memeriksa kelayakan data penerima bantuan. Pada halaman ini ditampilkan daftar penerima yang masih menunggu proses validasi. Setiap entry dilengkapi dengan status verifikasi seperti menunggu, disetujui, atau ditolak, sehingga mempermudah verifikator dalam memantau progres pengecekan data untuk setiap data yang ditampilkan. Verifikator dapat meninjau informasi secara detail lalu menggunakan tombol approve untuk menyetujui penerima yang telah lolos verifikasi. Nah, ini desainnya. Nah, ini untuk validasi. Nah, ini tugas dari verifikator. Nah, tinggal kita centang, centang, terus kita mencari namanya jika kita kesulitan untuk mencari namanya. Terus habis itu kita approve jika dia telah diterima. Tapi nanti sebelum kita masuk ke dalam centang sini, kita pastinya akan memverifikasi terlebih dahulu dari bukti-bukti. Tapi nanti ada slide-nya tersendiri. Nah, setelah itu kita baru bisa mencentang ini. Untuk melihat buktinya terlebih dahulu kita pencet yang ini. Tapi nanti ada slide-nya, ya ada slide-nya sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian untuk masyarakat. Nah, di sini ada riwayat bantuan per bulan, filter berdasarkan jenis bantuan per bulan, dan grafik ringkasan bantuan desa. Halaman ini dirancang
khusus untuk masyarakat agar dapat melihat transparansi bantuan yang telah mereka terima. Di dalamnya tersedia fitur riwayat bantuan per bulan yang menampilkan data bantuan secara rinci sesuai waktu penyaluran. Pengguna juga dapat menggunakan filter berdasarkan jenis bantuan seperti bansos, pangan, dan lain-lain, serta bulan penyaluran untuk mempermudah mencari informasi yang diinginkan. Sebagai tambahan, halaman ini dilengkapi dengan grafik ringkasan bantuan desa yang menyajikan data dalam bentuk visual, sehingga masyarakat dapat memahami jumlah dan jenis bantuan yang telah disalurkan secara lebih jelas dan interaktif. Nah, ini untuk desainnya. Nah, ini untuk aktivitas Juni 2025, seperti yang saya jelaskan tadi, ada pilihan bulan, terus habis itu ini ada grafiknya juga, ini bantuan sosial yang biru, untuk yang oranye ini bantuan pangan. Nah, di situ di sini ada tulisan jaga baik-baik uang kamu ya. Maksudnya di sini jangan boros dengan uang yang telah dikasihkan oleh pemerintah atau dikasihkan oleh admin desa. Nah, di sini ada riwayat bantuannya. Ini 15 Juni, ini ada bantuan pangan masuk 260.000. Terus habis itu juga ini ada 15 Mei, bulan yang sebelumnya 500.000 bantuan sosial. Di situ ada 15 April, bulan sebelumnya lagi 400.000 bantuan sosial. Nah, di sini bisa untuk selengkapnya kita bisa melihat semua transaksi. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada halaman input dan laporan dana. Nah, yang pertama, di sini ada NIK, jumlah bantuan, kategori bantuan, tanggal penyaluran. Nah, yang untuk laporan, riwayat transaksi, tombol, cetak, dan untuk PDF, serta Excel export. Halaman ini digunakan oleh petugas atau admin untuk mencatat dan mengelola data penyaluran dana bantuan. Di bagian awal halaman tersedia formulir input dana yang berisi beberapa kolom seperti nama penerima, NIK, nomor induk pendudukan, jumlah bantuan, kategori bantuan, misalnya bansos, pangan, dan lain-lain, tanggal penyaluran. Setelah data diinput, sistem secara otomatis akan mencatatnya ke dalam laporan dana bantuan yang dapat dilihat langsung di halaman yang sama. Untuk memudahkan pelaporan dan dokumentasi, tersedia beberapa tombol, yaitu cetak untuk mencetak laporan langsung, untuk PDF untuk menyimpan data dalam format PDF, dan Excel export untuk mengunduh laporan dalam format Excel. Fitur-fitur ini mempermudah pengelolaan bantuan secara rapi, akuntabel, dan mudah dibagikan. Nah, ini untuk desainnya. Nah, ini kita input. Nah, ini tugasnya dari admin desa. Nah, ini kita input nik Ahmad Rafif, ini namanya, itu jumlah bantuan yang diberikan. Nah, ini setelah setelah disetorkan ya bantuannya, baru kita menginput dana ini, menginput bukti-bukti ini. Habis itu kategori yang diberikan bantuan sosial, terus habis itu ada tanggal penyalurannya, itu tanggal 15 Juni 2025. Di situ simpan transaksi. Nah, terus nanti di sini ada laporan dana bantuan. Yang pertama ada cetak untuk PDF, Excel export yang telah saya jelaskan tadi. Ini untuk mencetak, ini untuk mengunduh dalam bentuk PDF, dan ini dalam bentuk Excel. Nah, untuk hari ini, ya, ini ada Rafif, terus 15 Juni ada Sira Anggun, Dimas Maksum, 500.000 masuk. Di situ ada Kevin Bayu, dari bulan dari kemarin, Andika Ulihak. Nah, ini yang telah diinput datanya pasti nanti akan masuk ke dalam laporan ini ya, yang dimana ini di dalam sistem admin desanya. Terus habis itu kita next ke halaman berikutnya. Di sini ada halaman verifikasi data. Nah, ini yang tugas dari verifikator. Sebelum divalidasi, kita mengecek dulu bukti-buktinya. Nah, yang pertama ada nama lengkap, terus habis itu ada NIK dan KK, terus habis itu ada foto rumah dan bukti fisik, tombol opsi, verifikasi, tolak, habis itu ada komentar catatan, untuk misal diverifikasi dia berkomentar apa, si verifikatornya jika ditolak dia berkomentar apa. Tidak dikomentar pun tidak masalah. Habis itu ada status, menunggu, valid, tidak valid.
Nah, halaman ini dibuat untuk memudahkan verifikator dalam meninjau dan mengecek kelengkapan data calon penerima bantuan. Informasi yang muncul meliputi nama lengkap, NIK, dan KK, serta foto rumah atau bukti fisik yang bisa menjadi pertimbangan kondisi sebenarnya di lapangan. Verifikator bisa langsung mengambil tindakan melalui tombol verifikasi atau tolak, lalu menambahkan komentar atau catatan jika ada hal-hal yang perlu dicatat. Status data akan berubah sesuai hasil pemeriksaan, bisa menunggu, valid, atau tidak valid. Dengan halaman ini, proses verifikasi jadi lebih cepat, jelas, dan akurat, sehingga bantuan bisa sampai ke penerima yang benar-benar membutuhkan, bukan yang abal-abal. Nah, ini ada contohnya atas nama Muhammad Andika Aulia Haq, tapi ini apa nama lengkapnya kepotong. Terus habis itu juga ada nick. Nah, ini nicknya, ini ada katanya. Nah, ini bukti rumah dan fisiknya. Jika ini cocok mendapatkan bantuan, maka akan dituliskan verifikasi. Jika ini tidak cocok mendapatkan bantuan, maka akan ditolak. Nah, ini statusnya menunggu karena belum terverifikasi atau ditolak. Jadi nanti setelah diverifikasi, nanti ada halaman yang sebelumnya tadi untuk validasi. Nah, halaman ini setelah diverifikasi nanti akan memvalidasi. Dicentang, di approve, dia sudah divalidasi dan nanti akan dikirimkan ke admin desa untuk mendapatkan bantuan. Nah, setelah itu ada halaman riwayat dan arsip yang dimana ini memfilter data, tanggal, jenis bantuan, status, kolom ID bantuan, nama penerima, status, jumlah, tanggal, fitur cair data, cetak arsip, unduh zip, file seluruh riwayat. Nah, di sini penjelasannya, halaman ini dirancang untuk membantu petugas menelusuri catatan penyaluran bantuan secara cepat dan rapi. Di bagian atas tersedia fitur filter sehingga kamu bisa memilah data berdasarkan tanggal, jenis bantuan, atau status. Kemudian data bisa ditampilkan dalam tabel yang mencakup kolom seperti ID bantuan, nama penerima, status, jumlah, dan tanggal penyaluran. Ini mempermudah pemantauan dan pengecekan data secara keseluruhan. Selain itu, ada beberapa fitur tambahan yang berguna, yakni cari data untuk menemukan catatan tertentu, cetak arsip untuk mencetak laporan, unduh zip file seluruh riwayat agar semua data bisa diunduh sekaligus dalam bentuk satu paket. Setelah dengan halaman ini, pengelolaan dan dokumentasi bantuan menjadi lebih sistematis dan efisien. Nah, ini contoh desainnya. Sini ada tanggal, riwayat dan arsip, tanggal 15 bulan 6 2025, jenis bantuan, ini semua. Kita juga bisa mengubahnya seperti bansos atau bantuan pangan. Terus habis itu ada status, itu semua. Nah, jika ini valid, nah ini akan mendapatkan bantuan. Nah, ini kenapa tidak valid? Mungkin ini sudah mendapatkan bantuan, tetapi dia mengajukan bantuannya lagi. Jadi dia dikatakan tidak valid atau ada data yang kurang benar dalam proses pengiriman dana. Jadi dia tidak terkirim dananya. Ini yang tidak valid. Seperti itu. Nah, terus habis itu di sini ada halaman notifikasi, yaitu sistem pengiriman notifikasi seperti dana bantuan sembako tahap 2 telah cair, 3 data belum diverifikasi, update aplikasi tersedia, terus ada opsi tandai sebagai sudah dibaca. Nah, halaman ini menampilkan beberapa notifikasi yang dikirimkan oleh sistem untuk memberitahu pengguna tentang informasi penting secara real time. Beberapa contoh notifikasi yang mungkin muncul di antara lain ada bantuan dana sembako tahap 2 telah cair, tiga data belum diverifikasi, update aplikasi tersedia. Setiap notifikasi dapat ditandai sebagai sudah dibaca melalui opsi tandai sebelum sudah dibaca agar pengguna bisa membedakan informasi baru dengan yang sudah dilihat sebelumnya. Fitur ini membantu memastikan pengguna tetap mendapatkan informasi terkini dan tidak melewatkan hal-hal penting terkait penyaluran bantuan maupun pembaruan sistem. Nah, ini ada contoh desainnya. Nah, ini untuk notifikasi. Nah, pasti seperti ini. Nah, dana bantuan sembako tahap 2 telah cair, 3 data belum diverifikasi, update aplikasi tersedia.
Oh ya, ini kok nggak muncul ya? Nah, nanti akan muncul seperti ini, tandai telah dibaca, nanti dipencet, ini ya, maka akan hilang semua. Tidak muncul di Figma-nya mungkin karena jaringannya error ya teman-teman. Nah, mestinya ini muncul sih, tapi ya error, ya error nggak bisa teman-teman. Jaringannya lemot. Nah, setelah itu ada halaman profil yang dimana ini adalah data yang ditampilkan, ada nama email, nama lengkap, email, desa tugas, peran pengguna. Ada tombol, ubah kata sandi, edit biodata, hapus akun dengan OTP. Nah, halaman ini menampilkan informasi dasar milik pengguna yang sedang login. Data yang dapat yang ditampilkan meliputi nama lengkap, email, desa tugas, dan peran pengguna dalam sistem. Informasi ini berguna untuk memudahkan identifikasi dan personalisasi fitur sesuai peran masing-masing. Pengguna juga dapat melakukan beberapa tindakan melalui tombol yang tersedia seperti ubah kata sandi untuk menjaga keamanan akun, edit biodata jika ada data yang perlu diperbarui atau data yang salah, dan hapus akun jika ingin menonaktifkan akun secara permanen. Dengan konfirmasi melalui kode OTP demi keamanan, halaman ini dirancang agar pengguna bisa mengelola informasi pribadinya secara mudah, aman, dan terkendali. Nah, untuk desainnya sendiri seperti ini. Nah, di sini ada nama Ahmad Rafif, emailnya ahmadrafif31@gmail.com. Nah, ini ada desanya, desa Projalu. Ini ada perannya yaitu penerima bantuan. Nah, di sini ada edit biodata, ubah kata sandi, hapus akun dengan OTP. Nah, ini jika kita mengubah kata sandi, pastinya kita mengajukan kata sandi lama, lalu kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi baru, lalu simpan kata sandi. Nah, di sini jika kita ingin menghapus akun secara permanen dengan OTP, kita tinggal pencet, lalu kita akan mendapatkan kode OTP dari email. Maaf, ini belum saya ganti, ini seharusnya email, bukan nomor telepon. Nah, nanti akan dikirimkan dengan email, lalu kita masukkan kode OTP-nya, maka akun akan otomatis dinonaktifkan secara permanen. Nah, dan mungkin yang selanjutnya ada halaman UMKM desa yang dimana ini ada input produk, nama, harga, stok, dan fotonya. Dan yang kedua ada jenis produk, makanan, hasil tani atau kerajinan. Dan yang ketiga ada fitur tambahan, integrasi pembayaran dan pemesanan melalui sistem. Halaman ini menjadi ruang khusus bagi pelaku UMKM desa untuk mempromosikan dan menjual produk mereka secara digital. Di dalamnya tersedia formulir untuk input produk yang mencakup nama produk, harga dan foto, dan stok yang tersedia. Setiap produk dapat dikategorikan berdasarkan jenis seperti makanan, hasil tani, dan kerajinan, agar pembeli lebih mudah menemukan barang yang mereka cari. Sebagai pelengkap, halaman ini dilengkapi dengan integrasi sistem bayaran sehingga transaksi bisa dilakukan secara langsung dan aman. Pengguna juga dapat melakukan pemesanan produk langsung melalui sistem tanpa perlu keluar dari aplikasi. Fitur ini tidak hanya mempermudah pemasaran produk lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara digital dan transparan. Nah, jadi ini untuk seperti kalau kita buka usaha ya teman-teman. Nah, kita buka usaha kita bisa apa ya, beli atau beli di langsung di sini kita beli berapa gitu akan kita jual lagi gitu. Misal kita akan membuka usaha. Nah, ini juga ada desainnya sendiri. Kita tinggal input ini dari desa mana, terus habis itu harganya apa, dan ini adalah produk yang dijual, yaitu beras sawah hijau 5 kilo dengan harga 80.000. Nah, di sini nanti admin desa atau pengguna aplikasi ini mendapatkan beberapa persen dari biaya adminnya. Nah, terus habis itu di sini ada stok. Nah, stoknya ada 40 beras, terus habis itu jenis produk hasil tani, yang dimana ini adalah hasil tani dari Desa Trojalu menghasilkan beras yang bernama sawah hijau 5 kilogram. Nah, ini cocok banget ya teman-teman buat apa, hmm, buat orang yang ingin membuka usaha gitu. Dia bisa membelinya di sini untuk dijualnya lagi di tokonya gitu. Terus habis itu kita ada integrasi pembayaran. Nah, ini yang bertugas di sini adalah admin desa. Nanti kalau misalnya kita mau beli, kita menggunakan fitur yang di awal tadi.
Nah, menggunakan fitur yang ini kita tinggal tekan belanja. Nah, lalu kita akan beli di situ, kita bisa transaksi menggunakan kode QR atau PIN yang akan kita bayarkan untuk membeli produk tersebut. Nah, mungkin itu saja presentasi dari prototipe aplikasi yang saya buat dari bisnis plan yang awal kemarin. Kurang lebihnya jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.